digagas oleh ketum. Jadi ketum waktu kami rapat DPP, beliau langsung melemparkan kepada kami secara mendadak untuk berbagi pangan. Kan supaya ya pangan jadi tulisannya pannya besar, gannya kecil. Pan-gan gitu tadi. Karena ketum kita Menko Pangan, oleh karena itu jadi semua spanduknya tuh judulnya adalah berbagi pangan, keberpangan, dan kebaikan, pan dan rakyat, kurang lebih seperti itu. Nah, saya dipersilakan bersama Pak Edi Suparno dan juga dengan Pak Bima Arya Women, yang satunya adalah Wakil Ketua MPR, untuk bersama-sama menebarkan atau menjalankan aspirasi di Jawa Barat. Karena Jawa Barat ada 27 DPD kabupaten kota, karena itu kami berbagi DPW ke bagian 8 titik ya. Kang Bima kalau tidak salah 10, Kang Edi Suparno kalau tidak salah 9. Nah, jadi mereka sudah mulai bergerak itu dari mulai tahun ini lebih duluan dari tahun 2012 kalau tidak salah, Kang Bima kalau tidak salah 2019 dan kita mulai sekarang ini. Saya hadir secara fisik hanya di Kuningan dan di Bandung sekitarnya, Bandung Raya. Yang jauh-jauh saudara-saudara kami yang di DPW di ada Kang Adam sama Kang Cepra. Kuningan ini ada Teh Lela sama Kang Bola. Terus kemudian di Ciamis itu ada Kang Bima, ada Kang Heri Dermawan. Pokoknya kalau Teh Lela ini karena beliau biasa, kami sesungguhnya di DPW PAN Jawa Barat di Kota Bandung khususnya setiap Ramadan selalu berkegiatan. Kegiatan itu dilakukan oleh timnya Teh Lela untuk berbagi takjil gratis di depan kantor kita. Jadi siapapun yang lewat kantor kita bisa mampir ngambil takjil gratis. Satu pekan biasanya 3 hari, gitu ya. Itu murni kegiatan disupport oleh DPW dan juga fraksi PAN di tingkat provinsi. Jadi nanti Pak Toto juga bagian ditodong sama Teh Lela. Setahun sekali lah bisa nabung 11 bulan untuk bersedekah. Alhamdulillah sudah berjalan terus. Lalu kemudian nanti di titiknya Kang Edi dan juga Kang Bima itu PHDPW juga ada yang mendampingi. Jadi pandak-pandaknya akan mendampingi beliau-beliau ini. Nah, oleh karena saya juga berbagi waktu dengan kegiatan saya di DPR, oleh karena itu saya hanya hadir secara fisik itu hanya di Kota Bandung. Insya Allah nanti puncaknya itu bersama ketum akan hadir pada tanggal 22 hari Sabtu. Kami akan bikin acara sama seperti di sini di seluruh Jawa Barat, tapi ketum yang akan membagikan secara simbolis kepada masyarakat dengan kupon. Kalau saya nanti tanggal 20, pokoknya antara 23, 24, 25 karena kebetulan saya ke Sukabumi, di dapil saya, insya Allah Kabupaten dan Kota Sukabumi tentu itu karena dapil saya akan hadir di sana. Cuman fokus kegiatan kami tentunya adalah silaturahmi yang pertama dengan DPC ataupun dengan kader-kader Partai Amanat Nasional di bulan September ini. Dan di samping itu baru kemudian secara umum kita berusaha untuk berbagi sesuai kemampuan kita dengan masyarakat. Karena kan saudara-saudaraku adalah ujung tombak utama pergerakan-pergerakan partai. Oleh karena itu saudara-saudaraku sendiri, saya sangat mengharapkan sekali dalam Ramadan ini bisa memberi kepada masyarakat, memberi manfaat. Memberi manfaat, terbuka duit, terbuka duit di satu sisi, terbuka duit tentu saja batur. Terbuka duit kudu lagi banget fitnah batur, sama juga bukan? Kita bisa memberi manfaat dengan tidak menyusahkan orang atau memprovokasi apapun yang sedang dihadapi oleh orang lain. Paling tidak kita bisa memberi dengan tenaga kita, dengan pikiran kita dan berbagi. Kalau memang kita secara finansial, misalnya kita sendiri juga udah repot dengan keluarga kita, baru-baru mau ngasih orang. Nggak apa-apa, Allah pasti kasih kelebihan. Selama kita ini bertakwa kepada Allah, kita memudahkan urusan orang lain, insya Allah Allah memudahkan urusan kita. Karena itu jauh pasti. Janji saya nggak pasti, janji Pak Uba nggak pasti. Jadi semua yang mungkin itu semua orang itu jadinya nggak pasti. Nah kita sendiri nggak mampu, yang memampukan itu Allah. Nah oleh karena itu berpegang teguhlah pada bulu tali yang paling kuat ya Allah. Jadi mintanya sama Allah, ya Allah saya pengen bantu, tapi saya nggak punya uang. Gimana caranya ya Allah, terserah Allah. Ya tinggal istiqomahnya aja. Hanya saya kita sudah di bulan suci Ramadan ini, kalau kita melewati dengan hanya sekedar puasa menahan lapar dan haus saja saya. Tapi justru kalau kata saya sempat mendengarkan
salah satu teman suaminya teman saya itu kan ustadz, dia bilang kalau orang yang tidak mendengar perintah Allah itu dia akan menyesal, kenapa ya saya tidak di surga, tempat tinggal saya di neraka. Tapi ada juga orang yang takwa kepada Allah tapi kemudian menyesal di surga. Apa ya, surga saya cuma sampai di sini, dan surga yang paling tinggi dan tidak dari surga. Nah, kita menjadi orang yang mana? Yuk, mungkin tanggal 17 ini nih mulai tinggal beberapa 10 atau 2 minggu, nggak nyampe 2 minggu lagi kita akan mengakhiri bulan Ramadan kita. Oleh karena itu berlomba-lomba kita nggak perlu kita sampai lagi di Ramadan selanjutnya. Oleh karena itu ini adalah salah satu perintah tentu berkegiatan lillahi ta'ala kepada Allah. Khususnya pada saudara-saudara itu juga, karena kita sebagai Allah sendiri berbaik-baik dulu dengan orang tua, saudara, kerabat, dengan orang-orang di sekitar kita. Dan saudara-saudara itu adalah saudara-saudara kita dalam konteks organisasi di dunia politik. Nah, oleh karena itu menjadi kewajiban bagi kami juga untuk bisa bertemu bersilaturahmi dengan saudaraku dan berbagi kepada saudaraku selain juga umumnya kepada muslim. Nah, semoga contoh yang diberikan oleh Ketum ini juga bisa menjadi contoh bagi saudara-saudaraku untuk terus berbagi di lingkungan masing-masing. Gunakan sebutan pakai seragam Pak, ya alus seragam dan tidak nama punya masyarakat itu, pakai seragam bulan juli dan kasar data seperti itu. Oleh karena itu, rencanakan kalau ingin berbuat baik itu harus direncanakan, harus diistiqomahkan, harus konsisten, ya harus diistiqomahkan. Kalau kita nggak konsisten, yang konsisten aja yang tiga boleh iblis oleh syaitan, apalagi oleh yang nggak konsisten. Oleh karena itu pesan saya dengan di penghujung Ramadan ini, yuk konsistenkan ibadahnya, konsistenkan hatinya, konsistenkan pikirannya, konsistenkan sikapnya untuk selalu bertakwa kepada Allah sehingga tidak dibuat sama Allah saja. Pada saat nanti Idul Fitri, alhamdulillah untuk puasa dari 2 minggu. Alhamdulillah semoga bisa puasa lagi Senin Kamis. Alhamdulillah bisa puasa Daud. Alhamdulillah Daud semoga apapun yang saya lakukan di bulan suci Ramadan bisa kita laksanakan di bulan suci Ramadan, di bulan-bulan yang 11 bulan lain. Jangan sampai nanti ayo-ayo panjang habis beres makan, sholat, maghrib masih bisa ngaji gitu ya. Nanti kalau nanti udah Ramadan lagi apapun yang kita lakukan
dasarnya kan tidak ada parliamentary threshold. Jadi kalau ada satu partai yang cuma hanya punya satu saja bisa memungkinkan untuk masuk di DPR. Oleh karena itu periode